Pernah nggak sih kamu mainin gamebot yang bentuknya super simple, layarnya masih hitam putih, dan di bodinya hampir selalu ada tulisan 9999 in 1? Buat kita yang tumbuh di tahun 90-an sampai awal 2000-an, mainan satu ini pasti udah nggak asing lagi. Harganya yang murah bikin mainan ini gampang dicari di mana-mana. Makanya gamebot ini sering jadi perangkat game pertama yang kita punya, jauh sebelum kita kenal sama PlayStation, komputer, atau smartphone. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kenapa brick game atau gamebot ini bisa ada di hampir semua rumah. Sekaligus kita bakal nyari tahu kenapa banyak orang Indonesia sering banget nyebut brick game dengan nama gamebot. Bukan cuma itu, kita juga bakal bongkar rahasia di balik angka 9999 in 1 yang selalu tertulis di setiap unitnya. Sampai kenapa mainan super sederhana ini masih bikin kita kangen sampai sekarang. Jauh sebelum smartphone jadi bagian dari hidup kita kayak sekarang, pilihan mainan elektronik buat anak-anak zaman dulu itu nggak sebanyak sekarang. Pada masa itu, punya konsol game kayak Nintendo atau PlayStation itu masih dianggap barang mewah yang harganya mahal banget buat kebanyakan keluarga. Di tengah kondisi kayak gitu, gamebot muncul sebagai pilihan yang jauh lebih murah. Bentuknya kecil, ringan, dan bisa langsung dimainkan tanpa perlu perangkat tambahan. Mainan ini juga gampang banget ditemuin, mulai dari toko mainan, pasar tradisional, sampai abang-abang kaki lima di depan sekolah pun ada yang jual. Karena ada di mana-mana, anak-anak dari daerah manapun jadi punya kesempatan yang sama buat mainin gamebot ini. Beda sama konsol lain yang mesti colok kaset atau disambungin ke TV, gamebot ini simple banget. Cuma modal pasang baterai, perangkat ini udah bisa langsung nyala dan siap dipakai. Hal ini bikin gamebot gampang banget dimainin di mana aja, mau pas lagi di rumah, di jalan, atau pas lagi bosen. Gak heran kalau gamebot ini akhirnya jadi favorit semua anak. Makanya barang ini sering banget jadi konsol game pertama bagi banyak orang. Tapi sebelum gamebot ini jadi populer, ada perkembangan lain yang lebih dulu membuka jalan buat kemunculannya. Jauh sebelum brick game beredar luas, industri game sebenarnya udah kenal sama perangkat handheld yang pakai layar LCD. Salah satu contoh yang paling terkenal itu Game & Watch buatan Nintendo yang keluar sekitar tahun 1980-an. Kehadiran perangkat ini benar-benar mengubah cara orang bermain game. Kalau dulunya kita cuma bisa main di tempat tertentu karena mesti dicolok ke TV, Game & Watch ini membuktikan kalau game itu bisa dimainin sambil dibawa pergi kemana aja. Kesuksesan inilah yang bikin banyak produsen lain langsung ngeliat peluang besar. Mereka mulai ikutan bikin perangkat serupa tapi dengan biaya produksi yang jauh lebih murah. Dari sinilah pasar handheld murah mulai berkembang sampai akhirnya melahirkan berbagai produk tiruan yang dijual ke banyak negara, termasuk brick game yang kita kenal. Uniknya, kedatangan tren baru ini ke Indonesia ternyata juga melahirkan sebuah istilah unik yang bahkan masih sering kita pakai sampai sekarang. Sebab sebagian orang Indonesia itu sebenarnya nggak tahu nama asli brick game. Mau mereknya apapun, kita semua dari dulu sampai sekarang lebih sering menyebut perangkat handheld kayak gini dengan nama gamebot. Usut punya usut, istilah gamebot ini sebenarnya muncul dari salah kaprah lidah kita pas nyebut Game & Watch buatan Nintendo yang kita bahas tadi. Karena pelafalan aslinya susah, orang kita malah mempersingkatnya jadi kata gamebot. Fenomena latah kayak gini sebenarnya mirip banget sama kebiasaan kita yang sering menyebut semua pompa air itu Sanyo atau semua air mineral itu Aqua. Nah, gara-gara salah kaprah yang melekat bertahun-tahun ini, semua handheld dengan layar LCD yang beredar akhirnya ikut-ikutan dipanggil gamebot, termasuk si brick game ini sendiri. Tapi meskipun semua mainan ini sama-sama dipanggil gamebot, brick game punya satu ciri khas yang bikin dia langsung gampang dikenali dibanding handheld lainnya. Ciri khas yang paling kelihatan jelas itu ada pada isi permainannya yang hampir semuanya terinspirasi dari game legendaris bernama Tetris. Makanya kalau kita nyalain barang ini, kita bakal langsung
disambut sama balok-balok hitam kotak di layar LCD-nya yang super simple. Bukan cuma isi gamenya aja yang simple, tampilan luarnya pun dibuat nggak kalah sederhana. Meskipun diproduksi massal oleh banyak pabrikan tanpa merek terkenal, bentuk fisik brick game ini sebenarnya mirip-mirip semua. Desainnya ya cuma gitu-gitu aja, paling yang beda cuma pilihan warna casingnya, kemasannya, atau susunan tombolnya yang berwarna-warni. Tapi uniknya, meski casing luarnya bisa beda-beda warna, ada satu jargon atau tulisan ikonik yang hampir selalu muncul dan nempel di kemasan barang ini. Kalau kamu perhatiin, bagian depan brick game kemungkinan besar bakal ada tulisan jargon yang super mencolok, yaitu 9999 in 1. Bagi anak-anak zaman dulu, angka ribuan ini kelihatan gede banget dan sukses bikin penasaran setengah mati. Tapi kenyataannya, isi di dalam gamebot ini nggak bener-bener punya 9.000 lebih permainan yang berbeda. Aslinya game utamanya itu cuma ada sedikit banget, tapi sengaja diakalin pakai kombinasi level, kecepatan, dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, setiap variasi kecil itulah yang dihitung sebagai satu judul baru. Trik jualan cerdas inilah yang bikin jumlah gamenya kelihatan bengkak sampai ribuan, biar produknya kelihatan makin menarik di mata pembeli, padahal isinya ya itu-itu aja. Meski jumlah gamenya cuma akal-akalan, hal itu sama sekali nggak ngurangin keseruan mainan ini, karena ada alasan lain yang jauh lebih bikin gamebot ini berkesan banget di hati banyak orang. Bagi banyak anak Indonesia, brick game atau gamebot ini benar-benar jadi pintu masuk pertama mereka ke dunia video game. Sebelum kita kenal konsol canggih kayak PlayStation atau PC, lewat mainan sederhana inilah kita semua pertama kali belajar rasanya ketagihan ngejar skor tertinggi, gregetan pengen lewatin level, dan pamer rekor ke teman-teman. Meskipun grafisnya cuma kotak-kotak hitam mini, gamebot ini sukses ngenalin kita sama dasar-dasar bermain game. Mulai dari nikmatin tantangan, sampai ngerasain level yang makin lama makin susah dan bikin panik. Gara-gara mainan ini dulu ada di mana-mana, gak heran kalau anak-anak dari generasi 90-an sampai 2000-an punya memori masa kecil yang mirip banget pas ngebahas barang satu ini. Pada akhirnya, gamebot bukan cuma sekedar mainan genggam murah yang layarnya monokrom, tapi dia adalah saksi bisu kebahagiaan masa kecil kita yang super simple, yang bakal selalu punya tempat spesial di ingatan sampai kapanpun. Selain wujudnya, brick game juga punya identitas sensorik yang khas banget, terutama dari segi suara dan tombolnya. Pas pertama kali dinyalain, gamebot ini bakal langsung ngeluarin bunyi musik elektronik sederhana yang nadanya super nyaring dan melengking tajam. Gara-gara kualitas speakernya yang sederhana, suara tetot yang monoton ini bakal terus kedengaran sepanjang kita main, dan seringkali bikin orang di sekitar kita jadi ikutan pusing dengarnya. Bukan cuma suaranya yang khas, tombol-tombolnya juga punya sensasi fisik yang gak bakal bisa dilupain. Di balik tombol plastik luarnya ada lapisan karet tebal yang bikin kita harus mencet tombolnya agak keras biar gerakannya responsif. Apalagi kalau ritme balok Tetrisnya udah makin ngebut dan bikin panik, kita pasti bakal refleks mencet tombol itu berkali-kali pakai jempol sampai kedengaran bunyi kletak-kletuk yang khas. Sensasi jempol yang pegel dan suara melengking inilah yang nempel banget di memori masa kecil kita. Tapi tahu nggak, padahal di balik semua keseruan itu ada satu drama menyebalkan yang hampir pasti pernah dialami sama semua pemilik gamebot ini. Drama menyebalkan itu nggak lain dan nggak bukan adalah urusan daya, dimana brick game ini pakai baterai tipe 2A yang boros dan juga ngerepotin karena mesti rutin diganti gara-gara keseringan kita mainin. Nah, kalau dayanya udah mulai sekarat, ada tanda-tanda kalau baterai kita itu udah mau habis, yaitu tampilan layarnya bakal makin redup dan suaranya bakal berubah jadi serak dan macet-macet. Nah, selain masalah baterai yang cepat habis, ada satu bagian rapuh lagi yang hampir selalu jadi korban, yaitu tutup baterainya. Karena keseringan dibuka tutup buat gonta-ganti baterai, pengait plastiknya lama-lama bakal longgar, patah, atau bahkan hilang entah kemana. Anehnya, hilangnya tutup ini nggak bikin anak-anak zaman dulu berhenti main. Kita pasti punya 1001 cara kreatif buat ngakalinnya. Mulai dari ganjel baterainya pakai kertas lipat, atau sampai dililit penuh pakai selotip hitam biar baterainya nggak gampang copot. Baterai yang diganjel dan penuh selotip ini justru jadi bukti betapa setianya kita mainin benda ini berjam-jam, yang akhirnya malah ikut ngebentuk sebuah kebiasaan seru pas kita lagi kumpul bareng temen-temen. Meskipun brick game ini sebenarnya dirancang buat dimainin sendirian, tapi pada kenyataannya
sayangnya mainan ini malah sering banget jadi ajang kumpul banyak orang. Anak-anak zaman dulu biasanya bakal berkerumun buat nontonin temennya yang lagi main sambil antre nunggu giliran buat nyoba. Nah, di momen kumpul-kumpul inilah keseruannya muncul karena skor tertinggi di layar gamebot bakal jadi penentu siapa yang paling jago. Siapapun yang bisa bertahan paling lama dan dapat skor paling gede otomatis bakal dianggap paling hebat. Walaupun biasanya pas lagi main pasti ada aja yang sirik dan iseng gangguin kita. Interaksi seru kayak gini jelas terjadi jauh sebelum era game online atau internet merajai kayak sekarang. Dimana cara kita berbagi keseruan main game ya emang harus lewat nongkrong bareng secara langsung. Makanya gamebot ini nggak cuma jadi alat hiburan pribadi aja, tapi udah jadi lem perekat sosial anak-anak di zaman itu. Tapi sayangnya masa-masa indah tongkrongan gamebot ini nggak bertahan selamanya karena angin perubahan teknologi mulai datang dan bergerak makin cepat. Memasuki tahun 2000-an, masa kejayaan brick game perlahan mulai terusik karena pilihan mainan anak-anak mulai makin beragam. Konsol portable yang layarnya udah berwarna mulai gampang ditemuin, ditambah lagi komputer rumahan yang juga udah mulai dipakai buat main game. Nah, keadaan makin berbalik pas beberapa tahun kemudian smartphone mulai muncul dan langsung ngambil alih semuanya. Perangkat baru ini jelas nawarin segalanya yang nggak dipunyai gamebot lama kita, mulai dari grafis yang udah warna-warni, pilihan game yang bejibun, sampai sensasi main yang jauh lebih modern. Di tengah gempuran teknologi yang serba canggih itulah, brick game perlahan tapi pasti mulai kehilangan tahtanya sebagai pilihan utama. Gamebot sejuta umat ini mulai kesisih dan meskipun di beberapa pasar tradisional atau abang-abang mainan keliling masih ada yang jual, popularitasnya jelas merosot tajam. Tapi menariknya, meskipun udah jarang banget ada yang mainin, bukan berarti gamebot hitam putih ini benar-benar hilang di telan bumi. Walaupun teknologi game zaman sekarang udah maju sampai tingkat yang nggak kebayang kayak dulu, brick game tetap punya tempat yang super spesial di ingatan banyak orang. Alasan utamanya jelas bukan karena kecanggihan mesinnya, tapi karena gamebot murah ini pernah jadi bagian berharga dari masa kecil jutaan anak-anak. Buat sebagian besar dari kita, layar monokrom kecil inilah yang ngenalin kita pertama kali sama dunia game, sebelum akhirnya jadi kenangan manis yang terus nempel sampai kita dewasa. Makanya nggak heran kalau sampai hari ini pembahasan soal brick game masih sering seliweran di media sosial atau komunitas retro gaming. Bahkan ada juga orang-orang kreatif yang bikin emulatornya biar kita bisa nostalgia mainin game-game jadul ini lewat smartphone modern. Semua fenomena ini jadi bukti nyata gimana sebuah mainan plastik murah yang dulu sering kita temuin di pasar atau abang-abang SD bisa bertransformasi jadi mesin waktu nostalgia lintas generasi. Brick game udah membuktikan kalau keseruan yang tulus itu nggak butuh grafis yang mewah, dan kesederhanaan itulah yang bikin namanya abadi di hati kita semua. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu tentang kisah di balik Game & Watch atau ingin tahu juga tentang kenapa Windows XP begitu ikonik, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.